Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak hebat, hari ini kita akan mempreview pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran 9 halaman 45 mengenai teks. Tapi teksnya berisi tentang tumbuhan biji dan tunas. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anak silahkan sekarang membuka halaman 45. Yuk kita bahas sedikit ya, mengenal tumbuhan biji dan tunas. Dido sedang mengamati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Pak Guru mengatakan ada perbedaan cara perkembangbiakan antara tumbuhan mangga dan tumbuhan pisang. Namun Dido masih bingung di mana letak perbedaannya. Akhirnya Pak Guru pun mengatakan bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, untuk berkembang biak ada beberapa cara, diantaranya melalui biji dan tunas. Biji berasal dari bunga. Tapi tidak semua bunga akan menjadi buah dan biji. Biji akan terbentuk jika terjadi penyerbukan pada bunga, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Biji akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, pertama kali akar akan tumbuh dari biji. Kemudian setelah itu tumbuhlah tunas, lalu ada daun dan juga ada batangnya. Nah akhirnya menjadi tumbuhan yang besar. Nah tumbuhan akan terus menjadi besar, lalu berbunga, berbuah, dan berbiji. Tahapan perkembangbiakan biji menjadi tumbuhan disebut dengan siklus atau daur hidup. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yaitu ada mangga, kemudian ada juga jambu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, Pak Guru menjelaskan lebih lanjut. Nah, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah tumbuhan baru yang tumbuh di dekat induknya. Nah, daur hidup tunas adalah tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Kemudian tunas muda menjadi tumbuh dan tumbuhan baru itulah yang akan menjadi tanaman yang baru. Tunas ini tidak bergantung pada induknya. Jadi walaupun induknya ditebang, namun tumbuhan tunas yang baru ini tidak akan mati, jadi dia akan tetap hidup. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas diantaranya adalah pohon pisang. Jadi ada juga sih sebenarnya tumbuhan yang hidupnya melalui tunas yang ada di daun. Contohnya adalah cocor bebek. Nah, kalau anak-anak pernah lihat, cocor bebek itu hidupnya dia menggunakan tunas juga, berkembang biaknya dengan tunas, hanya tidak di bawah tanah, tapi memang melalui pinggiran-pinggiran daunnya sehingga tumbuhlah tumbuhan baru. Nah, kemudian dari situ, dari penjelasan Pak Guru, Dodi sekarang jadi mengerti kalau ternyata tumbuhan itu berkembang biaknya ada yang dengan menggunakan biji, ada juga yang dengan menggunakan tunas. Kita selanjutnya akan melihat di halaman 46. Di sana ada bagian eksplorasi.
Nah, anak-anak silahkan mengerjakan pertanyaan yang ada di dalam eksplorasi. Misalnya tuliskan 2 cara tumbuhan berkembang biak, kemudian dan lain-lain di bawahnya. Cari jawabannya di dalam teks. Jadi menjawabnya sesuai dengan teksnya. Kemudian dilanjutkan di halaman 47, ada sebuah bagan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tersedia ada bagan yang pertama yaitu tentang daur hidup tumbuhan biji. Kemudian yang kedua ada juga daur hidup tumbuhan tunas. Nah, anak-anak silakan diisi bagian titik-titiknya. Nih, kita coba bacakan ya. Pertama kali di bagian tumbuhan biji, akar akan tumbuh dari biji. Lalu tumbuh. Nah, dari biji, tadi di teks tadi dari biji tumbuh apa nih? Silahkan titik-titiknya diisi. Kemudian selanjutnya sama, yang bagian tumbuhan tunas pun dikerjakan, diisi titik-titiknya. Nah, kalau sudah selesai, silahkan anak-anak membacakan hasilnya di depan orang tuanya. Kalau sudah, silahkan dibuka halaman 48. Nah, di sana di bagian aplikasikan di kegiatan 1, silahkan anak-anak mencari contoh tumbuhan biji dan tunas di sekitar lingkungan kita. Nah, anak-anak tulis kira-kira contohnya apa saja ya di dalam tabel tersebut. Contoh tumbuhan biji, nah cari minimal 3 tumbuhan biji. Kemudian di sampingnya juga dicari lagi contoh tumbuhan tunas. Nah, anak-anak silakan tulis 3 contoh tumbuhan tunas. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak silakan di bagian bawahnya di kegiatan 2. Sekarang gambarlah 1 tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yang bisa dikonsumsi. Nah, tumbuhan biji yang bisa dikonsumsi, kira-kira contohnya apa? Nah, kemudian kalau sudah ketemu, digambar pohonnya, kasih buahnya, boleh diwarnai, kemudian ditulis kira-kira itu nama tumbuhannya apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, baik. Sekian anak-anak preview pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Semangat! Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam belajar kita. Baik, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.